Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Hari ini kita rapat mengenai produk penjualan sambal kita yang katanya menurun di konsumen. Langsung saja kepada Pak Alam selaku direktur kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini. Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan dan keafiatan. Amin. Rekan-rekan semuanya, seperti yang disampaikan oleh sekretaris tadi, kita akan membahas dalam rapat hari ini terkait omset penjualan kita yang menurun. Memang dalam 2 bulan terakhir ini ya terlihat sekali omsetnya yang menurun. Oleh sebab itu saya ingin kepada rekan-rekan sekalian berikhtiar mencari solusi bagaimana kedepannya akan lebih baik lagi. Saya terlebih dahulu meminta kepada Ibu Tika selaku divisi bagian marketing untuk menyampaikan saran-sarannya. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Alamsa sudah memberi kesempatan kepada saya untuk memberi saran agar produk kita ini laku di pasaran lagi, Pak. Iya. Di sini saya mempunyai 6 saran, yaitu yang pertama kita akan memanfaatkan media sosial, Bapak Ibu. Yang kedua kita ikut serta dalam event ini dalam artian ada expo atau ada bazar lainnya. Yang ketiga kita akan bagi-bagi produk dalam artian kita akan memberi testernya. Yang keempat itu ada kegiatan amal dalam artian kita mempromosikan bahwa sebagian keuntungan kita itu akan kita sisihkan ke panti asuhan. Yang kelima yaitu mengumpulkan review dari konsumen. Yang dan terakhir yaitu membuat kemasan baru, Pak. Kenapa? Karena kemasan ini menurut saya kebesaran, Pak. Akan kali bagusnya kita akan membuat produk yang lebih kecil lagi, Pak, dengan harga yang terjangkau di masyarakat. Mungkin yang lain ada tanggapan atau sanggahan? Baik, saya menanggapi dari Ibu Tika tadi, ada beberapa hal yang beliau sampaikan mengenai bagaimana cara inovasi produk kita. Tetapi saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bagaimana keadaan keuangan kita. Keadaan keuangan kita untuk bulan ini itu semakin menurun karena tadi omsetnya juga menurun. Tadi kan ada Ibu Tika sampaikan bahwa kita bisa melakukan tester dan bagi-bagi. Nah, itu ada poin yang tidak saya setujui. Kenapa? Karena tadi kalau kita terlalu banyak tester dan juga bagi-bagi itu bisa mengurangi pendapatan kita. Sementara kan untuk saat ini omset kita semakin menurun, kita penjualannya juga semakin menurun. Kalau kita bagi-bagi secara percuma, itu kerugian yang kita terima semakin banyak. Karena untuk penjualan dan omset di bulan ini juga masih sedikit tidak bisa menutupi biaya yang telah kita keluarkan. Nah, makanya tadi saya tidak bisa menyetujui untuk bagi-bagi sama dengan yang tester tadi juga untuk yang beramal itu. Menyanggah amal nggak usah deh. Nah, tapi Bu, amal ini kan untuk kebaikan kita semua. Dalam artian kalau kita menyisihkan sebagian keuntungan kita, otomatis insya Allah perusahaan kita juga ikut berkah, Bu. Tapi kan keuangannya menurun, kita nggak bisa amal. Tapi kan bukan sepenuhnya kita sumbangkan. Misalnya keuntungan kita itu ada 10%, 1% ke 2% kita sisihkan, Bu. Tapi nggak bisa juga. Kalau kita sekali amal, panti asuhan lain pasti akan iri dan kita pasti akan menyumbang ke panti asuhan juga. Kita itu kan banyak panti asuhan. Alangkah bagusnya kita yang terdekat dulu, Bu. Kalau kita banyak keuntungan mungkin bisa disebarkan ke lain-lain seperti itu, Bu. Nggak bisa karena kan kita perlu kemasan baru juga. Amal tuh nggak penting juga karena keuntungan kita tuh sedikit aja, keuangan kita tuh sedikit aja. Kita nggak bisa. Tapi kita siapa tahu dengan kita nanti bersedekah, beramal dengan yang kurang mampu atau dengan di panti-panti, kita akan meningkatkan penjualan kita. Kita kan harus meningkatkan penjualan kita. Iya, apalagi kan Kita masyarakat itu lihat, sambal Haji Lamak nih menyumbang ke panti asuhan si A atau si B, otomatis mereka itu lebih banyak membeli produk kita karena mereka juga menyumbang seperti itu, Bu. Tapi kalau kita menyumbangkan saja tadi sangat berarti bagi kita karena kita saja tidak mencapai keuntungan dan tidak menutup biayanya. Kan masih ada kas yang terdahulu, tapi kan untuk ini bulan ini kita perlu kayak sedekah. Kenapa? Karena itu buat berkah di usaha kita. Ya baik, saya tengahkan saja semuanya. Jadi kita harus ada beramal memang dalam hidup itu. Manusia itu kan makhluk sosial. Tapi yang kita amalkan ini sesuai kemampuan kita. Tetap saya ingin beramal. Artinya dalam satu perusahaan ini
ada lembaga itu beramal semuanya walaupun sedikit, berkah lembaga itu. Bagaimana kalau Bapak saya beramal, Kak? Karena kan kalau untuk bagian keuangan ini mengelola semuanya, karyawannya bagaimana, untuk gajinya bagaimana. Kan ini untuk kepentingan perusahaan, untuk kepentingan penjualan kita. Jadi kan kita harus beramal dengan nama perusahaan. Saya tetapkan saja, kita memang harus tetap beramal. Kita ini makhluk sosial, rekan-rekan sekalian. Jadi saya tetapkan ini amal kita tetap pertahankan. Media sosial, amal dan expo harus kita pertahankan yang 3 poin ini. Siapa? Ya. Oke, kalau gitu menurut apa kata Bapak Direktur saja bahwa kita memang harus beramal, lalu nanti kita juga harus promosi ke media sosial, lalu kita harus mengadakan event. Bagaimana tanggapan Bu Admin? Jadi nanti kita selain beramal, kita akan menggunakan media sosial. Jadi kita akan mempromosikan lewat media sosial TikTok atau media sosial Instagram yang nantinya akan kita undang selebgram. Jadi selain itu juga akan kita promosikan melalui Banjarmasin Food. Jadi selebgram nanti akan mempromosikan gimana caranya penjualan kita meningkat. Baik, untuk biaya promosinya nanti saya setuju, saya ambilkan dari uang kas yang bulan lalu. Baik, kita tutup rapat kita hari ini. Semoga penjualan kita lebih baik dari bulan lalu. Dan rapat kita akan berlangsung di bulan depan, ya kan Pak? Iya, betul. Ya, kita tutup rapat kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.